Shalom para sahabat Narwastu, kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu. Setelah terakhir kita pada Desember 2022. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-35. Kali ini kami kedatangan tamu, seorang tokoh gereja, seorang pejuang kebebasan beribadah di tengah Indonesia, seorang aktivis HAM, juga sesepuh Sinode Gekindo, dan salah satu penasehat majalah Narwastu, Ibu Pendeta Dr. Anna B. Nenoharan, Magister Teologia. Di kalangan pimpinan gereja, beliau tidak asing lagi. Beliau seorang tokoh lintas gereja juga, yang sudah banyak menyampaikan firman Tuhan dan pencerahan rohani di berbagai sinode. Seperti biasa, kali ini kami akan wawancara tentang hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan situasi terkini di tengah umat kita. Kami nanti akan menanyakan kepada beliau tentang Paskah, tentang pandemi COVID yang dinyatakan WHO, Organisasi Badan Dunia di bidang kesehatan, yang sudah menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Baik, kita mulai saja berbincangan dengan Ibu Anna. Shalom Ibu Anna, apa kabar Bu? Luar biasa, sehat. Sehat Bu ya? Iya. Ibu di tengah usia yang sudah lansia tapi selalu aktif ya, bahkan menyetir mobil. Masih nyetir mobil. Ibu ini datang ke kantor Narwastu menyetir mobil juga. Inilah luar biasanya, ini berkat Tuhan bagi Ibu Anna. Bu Anna, ini kan kita masih suasana Paskah Bu ya. Saya membaca sebuah berita 5 Mei 2023 yang lalu, Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Ini tentu sebuah kabar gembira bagi umat manusia di dunia. Karena pandemi COVID-19 ini kan hampir 3 tahun menjadi ancaman yang sangat serius bagi umat di belahan dunia. Mungkin Ibu sebagai seorang rohaniwan, apa yang Ibu ingin sampaikan tentang ini? Ya, ini sebenarnya berita Paskah. Paskah artinya merdeka, bebas. Ya, ini salah satu dampak dari Paskah. Ini hasil doa-doa kita, perjuangan kita selama ini. Karena penyakit itu kan datangnya dari iblis, tidak pernah datang dari Tuhan. Ya, semua sudah dipakukan di atas kayu salib, ya, mati, dikubur bersama dengan Tuhan, bangkit manusia baru. Sehingga pengumuman WHO itu sebenarnya itu kabar Paskah. Salah satu berita Paskah ialah berita kebebasan. Bebas dari dosa, dampak dosa. Itu kan dampak dosa penyakit itu. Bebas, amin. Nah, karena itu bagi kita yang percaya pada Yesus, ya, dosa saja bisa diampuni, yang mati bisa dihidupkan, apalagi cuma penyakit. Jangan takut itu penyakit. Begitu ya. Ya. Ya, Ibu selama hampir 3 tahun menjalani aktivitas pelayanan, masih nyetir mobil kemana-mana. Bahkan keluarga ada yang kena COVID, tapi Ibu sendiri tidak kena COVID. Ibu bisa ceritakan testimoninya tentang hal ini? Kan Tuhan bilang, Allah membedakan yang beribadah dan yang tidak beribadah. Iya, Tuhan pelihara. Tuhan itu, Yesus itu namanya Juru Selamat. Kemudian namanya yang lain ialah Immanuel, Allah beserta dengan saya, dengan kita. Nah, sehingga saya bergaul seperti biasa, pelayanan seperti biasa, memang cuma pakai protokol ya, tetap itu. Nah, anakku sendirian dokter, si Esther, dokter ahli, 5 kali kena COVID. Suaminya kena 1 kali waktu pengamanan 212, kena dia. Ya, tetapi puji Tuhan, saya opa sehat sampai hari ini. Nggak ada apa, padahal kami tetap terima tamu seperti biasa, pelayanan seperti biasa. Ya seperti biasa kita kunjungan ke jemaat gitu loh. Jemaat yang susah lagi, bukan orang kaya. Jemaat yang susah-susah. Ya di mana rumah-rumah yang sederhana gitu ya, di mana ya mau. Tetapi Tuhan lindungi kita. Masalah hati sebenarnya. Kalau hati kita itu beriman sungguh pada Tuhan dan sehat ya, sukacita, imun kita kan kuat. Imun kita jadi kuat. Gitu Bu ya. Jadi imun itu yang harus diperkuat, dan imun itu betul hanya hati yang gembira, obat yang manjur. Hanya satu obat yang manjur ialah hati yang gembira itu.